ए फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना, ए फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना, याद के बनाते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nasir Ahmad masih dapat menjumpai Anda tentunya di sebuah program yang dimana kita akan membahas berkenaan dengan yang spesial-spesial, membicarakan yang spesial-spesial bersama narasumber yang spesial, di mana lagi kalau bukan di program spesial. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2019, kita akan membahas berkenaan dengan Hari Masih Maud alaihi salam. Nah, untuk membahas berkenaan dengan hal ini pemirsa, telah hadir bersama kita kedua narasumber, Bapak Maulana Ridwan Buton dan Bapak Maulana atau Galib Yudi Hadiana. Langsung saja pemirsa, kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana yang Bapak ketahui, pada tanggal 23 Maret adalah tanggal di mana kita akan memperingati Hari Masih Maud. Nah, pada kesempatan ini pula banyak juga pertanyaan. Kita sebagai anak muda banyak sekali bingung ketika ditanyakan bagaimana kehidupan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Tanggal 23 itu diperingati hari apa sih gitu ya. Karena kita agak-agak bingung dan bagaimana gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih secara umum gitu berkenaan dengan tanggal 23 Maret ini, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 23 Maret sebagaimana tadi disebutkan merupakan hari yang sangat spesial ya bagi kita para anggota jemaat, di mana 23 Maret 1889 ini merupakan tonggak sejarah ya berdirinya Jemaat Ahmadiyah. Benar. Dan pada hari itu juga, yakni 23 Maret 1889, Hadrat Masih Maud untuk pertama kalinya mengambil baiat dari 40 orang sahabat beliau ya. Saat itu baiat pertama terjadi di kota Ludhiana, di rumah salah seorang sahabat beliau yang bernama Sufi Ahmad Jan Sahib ya. Nah, itu terjadi tanggal 23 Maret 1889. Nah, oleh karena itu di dalam jemaat saat ini diperingati sebagai salah satu hari besar dalam jemaat, yakni Hari Masih Maud. Sedikit mungkin kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya Hadrat Masih Maud pada bulan Maret 1882, beliau sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa beliau ini adalah makmur minallah. Beliau ini adalah seorang mujadid. Nah, setelah 1882 banyak di antara sahabat beliau yang ingin berbaiat kepada beliau. Tetapi apa jawab Hadrat Masih Maud? Nah, beliau menjawab kepada para sahabat beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan petunjuk kepada saya untuk mengambil baiat. Oleh karena itu beliau tidak mengambil baiat. Nah, kemudian singkat kata setelah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada tanggal 23 Maret 1889 beliau mengambil baiat dari 40 orang sahabat beliau. Dan yang unik di sini di antara sahabat beliau yang tadi ingin baiat kepada beliau itu ada dua orang sahabat yang sangat kita kenal, yang sangat terkenal di kalangan jemaat. Yang pertama Maulana Hakim Nuruddin Sahib, yang di kemudian hari beliau menjadi khalifah pertama. Benar. Nah, kemudian salah seorang sahabat lain, yakni Sufi Ahmad Jan Sahib. Nah, kedua orang ini yang sangat ingin baiat kepada Hadrat Masih Maud. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi keinginan dari dua orang sahabat ini, maka baiat pertama dilaksanakan di rumah Sufi Ahmad Jan Sahib. Nah, saat baiat pertama itu beliau sudah wafat. Tapi untuk memenuhi keinginan di masa beliau masih hidup tadi ingin baiat, maka baiat pertama dilakukan di rumah beliau. Dan orang yang pertama kali baiat itu adalah Khalifatul Masih yang pertama, yakni Maulana Hakim Nuruddin. Nah, itu mungkin sedikit berkenaan dengan tanggal 23 Maret. Itu berarti kita sudah tidak
bingung lagi kalau ketika ditanyakan tanggal 23 Maret itu sebagai hari apa gitu kan, hari Masih Maud, apakah kelahiran beliau? Ternyata bukan. Ternyata tanggal 23 Maret itu adalah hari pertama kali baiat begitu Bapak ya. Nah, kemudian juga banyak juga kita tuh bingung itu sebagai anak muda juga ketika dikatakan bagaimana kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kecintaan beliau terhadap Rasul, para sahabat Rasul, dan kemudian bagaimana dengan keluarga beliau gitu kan. Kita masih agak minim dalam keilmuan seperti ini, Pak. Nah, mungkin bagaimana kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit berkenaan dengan beliau. Baik, sedikit mungkin saya ingin sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh Maulana Ridwan. Jadi salah seorang sahabat dan juga keluarga Hadrat Masih Maud, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Nah, beliau suatu kali beliau menerangkan bahwa saya menerangkan bahwa dengan bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, jika berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Hadrat Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran, yakni akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, maka berkenaan dengan Hadrat Masih Maud kita dapat mengatakan bahwa karena khuluquhu hubba Muhammadin wa itbaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Hadrat Masih Maud alaihi wasallam itu apa? Yakni kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu di dalam setiap aspek kehidupan beliau senantiasa beliau berusaha untuk mengikuti Rasulullah dan menggambarkan betapa beliau larut di dalam mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Termasuk di dalam tadi kecintaan atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebagaimana Rasulullah di masa muda beliau sudah memperlihatkan kecenderungan untuk beribadah, menyepi, khusyuk, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Demikian pula Hadrat Masih Maud, dari masa beliau kecil semenjak kecil sudah tertanam di dalam diri beliau kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian besar waktunya di masa beliau kecil itu beliau habiskan di masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Hadrat Masih Maud gitu ya. Jadi semenjak kecil beliau sudah menghabiskan waktunya di masjid. Oleh karena itu orang-orang menyebut beliau sebagai masjiter ya. Masjiter itu kata Punjabi artinya masjid. Ya, orang yang banyak menghabiskan waktu di masjid. Nah, oleh karena itu ya itu tadi semenjak kecil beliau sudah tertanam kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini saya ingin menyampaikan satu peristiwa bahwa salah seorang sahabat beliau, Syekh Yakub Ali Sahib Irfani, beliau menceritakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihi wasallam semasih beliau kecil, dan beliau ini senantiasa menyampaikan kepada salah seorang kawan perempuan beliau yang di kemudian hari menjadi istri beliau. Nah, beliau berkata kepada kawan perempuan itu, doakanlah saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menerima sholat saya atau agar saya bisa sholat gitu kan. Nah, ini ketika beliau masih dalam usia kecil ya, tapi doanya sudah seperti itu. Jadi walaupun singkat, tapi menggambarkan bahwa semenjak kecil ternyata di dalam diri beliau ini sudah ada kecintaan untuk beribadah, untuk sholat, seperti itu mungkin. Baik, ini semakin seru sekali Pak. Nah, bagaimana Pak, ada tambahan lagi berkenaan dengan kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada salah satu prinsip yang dimiliki oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ditulis dalam riwayat hidup beliau oleh Hadrat Khatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu, bahwa prinsip dasar beliau adalah tangan bekerja, hati selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana saja beliau berada, selalu beliau tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir ilahi. Suatu ketika beliau ditugaskan oleh ayah beliau untuk mengurus masalah-masalah pengadilan. Datanglah beliau ke pengadilan. Ketika sampai di sana beliau harus menunggu lama. Sedangkan waktu sholat telah tiba. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau pergi sholat, mencari tempat sholat. Pada saat itu beliau laksanakan sholat di bawah pohon. Coba bayangkan ketika mencari tempat sholat, untuk mendapatkan tempat sholat beliau harus pergi ke bawah pohon dan beliau melaksanakan sholat pada waktu itu. Sementara aturan pengadilan adalah kalau namanya dipanggil, kemudian orang yang punya masalah yang tidak hadir, maka dia akan dikalahkan. Tapi bagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika beliau mengikuti pengadilan itu, kasus peradilan itu, beliau melaksanakan sholat. Dan ketika nama beliau dipanggil, sebetulnya beliau sudah berusaha lama, sudah menunggu,
Hanya saja karena lama, karena hakim masih memeriksa berkas-berkas yang lain, akhirnya beliau sholat. Beliau lebih mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa biarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskannya. Dan pada waktu beliau dipanggil, beliau tetap asyik dalam sholatnya. Padahal beliau sudah mendengar bahwa dipanggil, tapi beliau dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala tetap fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau sholat, beliau berpikir bahwa rupanya saya telah dikalahkan karena beliau terlambat ketika dipanggil. Tapi apa yang terjadi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala? Hakim memutuskan bahwa beliau lah pemenangnya di dalam kasus peradilan itu. Masya Allah. Nah, ini akibat dari mana? Mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau katakan, jadi dalam sebuah tulisan beliau katakan bahwa jadilah milik Allah, niscaya dunia akan menjadi milikmu. Masya Allah. Nah, bagaimana kecintaan beliau terhadap Al-Quran ini, Pak? Oke. Hadrat Masih Maud salam, ya, adalah wujud yang sangat mencintai Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat dalam tulisan-tulisan beliau, Masya Allah, semua selalu beliau bicara tentang Al-Quranul Karim. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi bahwa kalau Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Quranul Karim, maka Hadrat Masih Maud salam mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pun tidak terpisah dengan Al-Quran, begitu pula Masih Maud salam tidak terpisah dengan Al-Quranul Karim. Sebagai bukti bahwa beliau itu adalah wujud yang sangat mencintai Al-Quran, beliau memiliki Al-Quran, ya, dalam satu riwayat ini, Hayatul Thayyibah, dalam buku Hayatul Thayyibah, di sana termaktub, ya, ada tulisan dari putra beliau, Hadrat Mirza Sultan Ahmad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau katakan bahwa Hadrat Masih Maud salam memiliki Al-Quran, spesial Al-Quran yang beliau baca. Setiap kali beliau membaca Al-Quran tersebut, beliau kasih tanda. Satu gitu, Pak, ya? Dikasih tanda. Setiap dikasih tanda. Jadi kalau dihitung-hitung oleh beliau, kata putra beliau, ya, Mirza Sultan Ahmad ini, bahwa tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa beliau telah membaca Al-Quran sebanyak 10.000 kali. Masya Allah. Dihitung tadi itu, Pak, ya, tanda-tandanya. Tanda-tanda yang beliau berikan. Ini bukti bahwa beliau sangat mencintai Al-Quranul Karim. Dan bahkan untuk setiap Ahmadi, beliau perintahkan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kabar kepada beliau, Al-khairu kulluhu fil Quran, bahwa segala kebaikan itu hanya ada dalam Al-Quranul Karim. Beliau katakan juga bahwa Al-Quran ini kitab suci yang kalau dibaca akan membersihkan jiwa kita. Dan bahkan beliau sebutkan dalam buku Bahtera Nuh bahwa Al-Quran itu dapat mensucikan manusia dalam waktu hanya 1 minggu. Masya Allah. Ini merupakan mujizat Al-Quran Karim. Oleh karenanya Hadrat Masih Maud salam memerintahkan supaya hendaklah kalian mencintai, ya, Al-Quran melebihi sesuatu yang lain. Seakan-akan kamu belum pernah mencintai yang lain, ya, daripada Al-Quranul Karim. Ini pesan dari Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dalam buku beliau Kishtinu atau Bahtera Nuh. Oleh karenanya setiap kita Ahmadi harus rajin baca Al-Quran, ya, karena kalau kita rajin baca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang baik, ya, seperti dikatakan tadi, akan menjadi orang yang suci. Tentunya setiap kita ingin menjadi orang yang bersih, ya, jauh dari dosa. Ya, baik, sedikit mungkin saya ingin menambahkan satu peristiwa, ya, yang menggambarkan betapa Hadrat Masih Maud itu mencintai dan sering sekali memutalaah atau menelaah kitab suci Al-Quran, ya. Jadi Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu an, yang merupakan putra beliau juga, suatu kali beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang memberitahukan kepada beliau suatu peristiwa di mana Hadrat Masih Maud kala itu beliau ingin melakukan perjalanan dari Kadian, ya, menuju Batala, karena di zaman itu transportasi belum canggih seperti sekarang nih, belum ada motor, mobil, transportasi pun belum, ya, baru menggunakan palki, ya, atau namanya semacam riksau, ya, yang ditarik oleh orang itu, ya. Nah, jadi Hadrat Masih Maud beliau ingin melakukan perjalanan dari Kadian ke Batala saat itu. Nah, menggunakan palki tadi, ya. Nah, kemudian beliau diceritakan bahwa sejak beliau keluar dari Kadian, beliau membawa Al-Quran, lalu beliau membuka Al-Quran, membuka surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah. Nah, kemudian perjalanan itu memerlukan waktu sekitar 5 jam, ya. Kalau sekarang kan sebentar saja, ya, cepat saja, ya, Pak, ya, karena transportasi. Tapi di masa itu kita bayangkan masih berjalan kaki ditarik gitu kan oleh orang. Jadi 5 jam perjalanan kala itu. Nah, sejak beliau keluar, beliau membuka Al-Quran, membaca, menelaah surah Al-Fatihah. Nah, dalam
5 jam perjalanan itu beliau terus membaca gitu ya, terus memutalaah surah Al-Fatihah itu. Jadi sampai beliau tiba di Batala, beliau masih juga membaca surat Al-Fatihah itu, seolah-olah beliau sedang begitu larut, begitu asyik gitu ya, menyelami mutiara-mutiara hikmah ya yang tersembunyi di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah tadi. Jadi selama 5 jam, kalau kita mungkin kan seringkali kadang-kadang kita masih anak muda, kadang earphone gadgetnya, musik dan lain sebagainya, musiknya gitu kan, biasa atau lihat pemandangan lain, menikmati pemandangan. Tapi coba kita lihat sosok Hadrat Masih Maud ini ya, beliau itu larutnya di dalam membaca, memutalaah ya, menelaah kitab suci Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah tadi selama 5 jam. Jadi ini pun merupakan satu gambaran bagaimana beliau itu di dalam setiap aspek ya, di dalam setiap kegiatan beliau tidak melepaskan sesaat pun untuk tadi membaca gitu ya, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran. Kecintaan beliau begitu luar biasa. Luar biasa sekali ini. Kita ini yang sebagai anak muda kadang-kadang ya terlalu asik dengan dunia, kadang sampai lupa membaca Al-Quran. Mungkin dengan cerita-cerita bapak-bapak ini bisa menginspirasi kita biar supaya lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Nah, berkenaan dengan kecintaan terhadap Al-Quran, beliau juga terkenal dengan kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Pak menurut pendapat Bapak ini? Ya, Hadrat Masih Maud salam adalah wujud yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan untuk hal ini beliau pun menulis qasidah secara khusus ya, untuk menyanjung Rasulullah SAW. Ya aini fadillahi wal irfani ya, sampai akhirnya. Kemudian beliau sampaikan juga bahwa inni lanashwanun bi ishqi Muhammadin min ba'di hubbillahi jalla jalaluhu. In kana hadzal kufra fa inni la kafirun. Wallahu syahidun qad sabani jamaluhu. Beliau katakan, yang artinya adalah sesungguhnya aku jatuh cinta kepada wujud yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini adalah kekafiran, maka sungguh aku adalah orang yang paling kafir. Dan Tuhanku adalah saksi bahwa keanggunan, keelokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merenggut hatiku. Jadi beliau sangat mencintai Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa, panutan beliau. Dan beliau dengan sumpah mengatakan bahwa la syakka anna Muhammadan khairul wara, raiqul kirami wa nukhbatul a'yani. Tammat alaihi sifatu kulli maziyatin, khutimat bihi na'ma'u kulli zamani. Bahwa beliau katakan artinya bahwa la syakka, tidak ada ragukan bahwa Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Beliau adalah panglima orang-orang mulia dan insan pilihan. Nikmat segala zaman telah dikhatamkan oleh beliau. Jadi beliau katakan nikmat sepanjang zaman ini telah dikhatamkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau sangat memuliakan Rasulullah SAW. Dan dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dalam qasidah beliau menyebutkan ya Sayyidi, wahai junjunganku, ya wahai junjungan, unzur ilayya birahmatin wa tahannunin, ya, pandanglah pada aku dengan perasaan sayang dan cinta, ya. Ya Sayyidi an akhrul ghilmani, aku itu hamba engkau, ya, yang paling hina. Jadi begitu beliau mencintai Rasulullah SAW, beliau katakan bahwa aku inilah sosok yang paling hina. Beliau tidak meninggikan diri beliau katakan bahwa aku itu adalah wujud yang paling hina. Bahkan dalam satu syair bahwa aku adalah bagaikan debu di bawah telapak kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking cintanya kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau jalan-jalan di Masjid Mubarak, ya. Masjid Mubarak itu adanya di Darul Masih kalau di Kadian itu. Kemudian beliau sambil jalan sendirian. Kemudian beliau sambil mengucapkan sebuah syair karya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yang bunyinya adalah kuntas sawada linadhiri fa'ami 'alaika an-nadhiru man syaa ba'daka falyamut fa'alaika kuntu ahadhiru. Ini syair ini adalah syair yang digubah oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ketika hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah hai Rasul, sesungguhnya engkau adalah biji mataku, engkau kornea mataku, tapi mataku ini telah menjadi buta karena kepergian engkau. Siapa yang ingin mati sesudah engkau, biarkanlah dia mati, karena yang aku khawatirkan hanyalah kepergian engkau. Ini begitu Hadrat Masih Maud salam sendirian asyik mengulang-ulang syair ini, menetes air mata beliau, menangis, ya. Seorang sahabat yang meriwayatkan melihat bahwa Hadrat Masih Maud salam bercucuran air mata, ya. Sangat sedih sekali ketika membacakan syair ini.
Kemudian tidak berapa lama kemudian dia menghampiri Hadrat Masih Maud salam dan bertanya, "Huzur, apa yang membuat engkau menangis?" Ya Huzur. Beliau katakan, "Saya baru saja membaca syair karya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu." Terus apa masalahnya? Masalahnya aku sangat cemburu. Sekiranya aku yang menulis qasidah ini, yang mengucapkan qasidah ini lebih awal. Betapa beliau sangat cemburu kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Cemburu tidak cinta. Bahwa beliau sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti sekali dengan syair-syair beliau, dengan begitu juga para riwayat-riwayat para sahabat beliau. Nah, ini ada lagi tambahan mungkin Pak berkenaan dengan kecintaan beliau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Tadi telah dijelaskan ya betapa Hadrat Masih Maud itu memiliki kecintaan mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebagaimana kita bisa melihat, jika ada orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka dia tidak ingin orang atau sesuatu yang dicintainya itu dilukai, direndahkan oleh orang lain. Benar. Itu secara alami ya. Maka demikian pula Hadrat Masih Maud alaihi wassalam. Beliau begitu mencintai Rasulullah SAW sehingga ketika ada orang yang penentang Islam berusaha untuk merendahkan kemudian Rasulullah SAW, beliau pun begitu gelisah, beliau pun merasa tidak tahan gitu ya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini banyak sekali kita dapati di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam sabda-sabda beliau. Salah satunya saya ingin bacakan di sini dari buku Ainah Kamalat Islam ya. Nah, di sini halaman 52. Di sini tertulis bagaimana kecintaan beliau ketika beliau berbicara mengenai orang-orang Kristen saat itu ya di Hindustan yang menghina Rasulullah SAW dengan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Di sini saya bacakan terjemahannya. Beliau menulis, "Jika orang-orang ini membunuh anak-anakku di hadapan mataku." Nah, ini tulisan beliau ya. "Dan memotong-motong orang yang kusayangi, yang merupakan orang yang kucintai di dunia ini, dan membunuhku dengan cara yang hina," kata Hadrat Masih Maud, "serta merampas semua hartaku." Ini beliau menulis. "Maka demi Allah," kemudian demi Allah, 2 kali beliau mengulang, demi Allah, gitu kan. Wallah, summa wallah, beliau bilang, demi Allah, aku tidak akan bersedih. Nah, ini kata Hadrat Masih Maud, aku tidak akan bersedih dan hati ini tidak akan sedemikian menderita sebagaimana derita yang kurasakan karena caci maki dan penghinaan yang dilakukan terhadap Rasul kami, yakni Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Betul. Bahkan semuanya beliau tidak peduli, tapi kalau Rasulullah SAW yang dicaci atau direndahkan, beliau sangat marah sekali beliau. Ya, ini gambaran kecintaan. Maka ada satu peristiwa yang menggambarkan juga betapa beliau mencintai Rasulullah SAW. Nah, dikisahkan bahwa suatu kali ada seorang pimpinan agama non Islam ya, yang mulutnya itu tajam bagaikan gunting. Diceritakan dalam mencaci maki, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud suatu ketika beliau sedang menunggu kereta di stasiun. Nah, pimpinan agama luar Islam yang biasa mencaci maki Rasulullah SAW itu datang menghampiri Hadrat Masih Maud, lalu mengucapkan salam kepada Hadrat Masih Maud SAW. Apa reaksi Hadrat Masih Maud kala itu? Nah, beliau diam saja, beliau tidak menjawab salamnya. Justru beliau memalingkan wajah beliau ke arah yang lain. Nah, kemudian orang ini beralih ke arah yang lain tadi, lalu mengucapkan kembali salam kepada Hadrat Masih Maud. Tapi Hadrat Masih Maud kembali beliau diam saja, beliau tidak menjawab salamnya. Akhirnya dia pergilah gitu kan. Nah, maka seorang sahabat beliau mungkin Hadrat Huzur ini, yakni Hadrat Masih Maud ini tidak mendengar ucapan salam orang itu. Beliau bertanya, "Huzur, orang tadi itu mengucapkan salam kepada Anda tidak menjawabnya, kenapa? Apakah Anda tidak mendengarnya?" Asumsi sahabat Huzur ini, sahabat Hadrat Masih Maud. Lalu kemudian Hadrat Masih Maud beliau dengan tegas menjawab bahwa orang tersebut mencela junjungan kita, tapi dia mengucapkan salam kepada kita gitu kan. Jadi kepada junjungan Hadrat Masih Maud dan junjungan kita itu Rasulullah SAW, mereka melakukan penghinaan tetapi mengucapkan salam kepada kita gitu. Maka Hadrat Masih Maud tidak mau menjawab salamnya gitu kan, karena Rasulullah SAW dihina gitu kan, dicaci, tapi salam diucapkan kepada beliau, maka beliau merasa tidak perlu menjawab salamnya gitu kan. Nah, ini pun menggambarkan bagaimana beliau mencintai ya Rasulullah SAW.
Luar biasa sekali kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW ini, Pak. Nah, banyak juga yang mempermasalahkan bagaimana kecintaan beliau terhadap sahabat Rasulullah. Kepada sahabat beliau sendiri bagaimana? Nah, bagaimana itu, Pak? Iya, ini hal yang luar biasa. Iya. Banyak sekali orang mempertanyakan apakah Mirza Ghulam Ahmad SAW mencintai para sahabat Rasulullah ataukah tidak. Luar biasa sekali kalau kita melihat ya kecintaan beliau kepada para sahabat. Bahkan untuk hal ini pun beliau menulis satu buku yang judulnya Sirrul Khilafah. Sirrul Khilafah. Sirrul Khilafah beliau di dalamnya membahas tentang masalah khilafah dan juga para sahabat. Bagaimana kemuliaan para sahabat dibela oleh beliau. Mengapa demikian? Karena ketika beliau belajar waktu di India dulu, ada di antara guru-guru beliau yang bermazhab yang lain, ya. Dalam hal ini beliau ada yang bermazhab Syiah, ada yang mereka, ya di antara mereka ada yang tidak setuju dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya bahkan ada yang menggelar siapa namanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai perampok, ya, perampas hak kekuasaan dan sebagainya. Boleh dibilanglah hal-hal yang tidak layak untuk diberikan kepada para sahabat itu disampaikan kepada para sahabat itu. Ini hal yang harus dibela oleh beliau alaihissalam. Oleh karena itu Hadrat Imam Mahdi alaihissalam memberikan jalan tengah untuk mereka yang mengadakan penentangan terhadap para sahabat. Beliau katakan bahwa kalian adalah orang-orang yang mengenai Al-Quran, ya. Karena di beberapa kalangan ini ada yang mengenai hadis, tapi hadisnya ada riwayat dari Sunni, ada yang dikatakan dari ini Syiah, dan sebagainya. Kalau disebutkan hadis ini riwayatnya tidak disetujui oleh satu pihak, tidak bisa, kita tolak. Akhirnya Hadrat Masih Masalah menyampaikan bahwa untuk hal ini diperlukan jalan tengah, dan satunya jalan tengah adalah Al-Quranul Karim. Oleh karenanya bagaimana menyelesaikan permasalahan sahabat ini, Hadrat Masih Masalah membuat satu perubahan besar, yang mana selama ini orang menganggap bahwa para sahabat itu ada yang tidak baik. Di dalam buku itu beliau menulis pembelaan terhadap Hadrat Khalifah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala bahwa coba kalian lihat bahwa sosok yang namanya Abu Bakar itu adalah wujud yang padanya Allah Ta'ala turunkan kalam la tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah menyertai kita. Kita siapa? Itu ayat ini turunkan ketika Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar ingin hijrah. Mereka bersembunyi dalam gua. Lalu Hadrat Abu Bakar sangat khawatir sekali kalau Rasulullah SAW dan beliau tertangkap di situ. Lalu Allah turunkan wahyu la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Dan beliau katakan berdasarkan ayat ini, coba kita lihat. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah figur yang Allah sertai. Beliau katakan lagi dalam buku itu, kalian yang mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai perampok, ya, dan sebagainya yang tidak layak untuk diberikan kepada beliau. Coba kalian pikirkan, kalau orang yang kalam Allah, ya, Al-Quran, ya, itu menyebutnya sebagai Allah menyertai dia. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah menyertai kita. Itu aku Muhammad dan engkau Abu Bakar, Allah menyertai kita. Kalau itu saja dia Anda katakan sebagai orang yang bersalah, ya, atau orang yang berdosa, perampok, maka siapa lagi yang akan baik di muka bumi ini? Siapa yang baik di muka bumi ini? Kalau orang yang Allah menyertainya saja dikatakan sebagai orang yang rusak. Berkenaan dengan buku beliau. Nah, bagaimana dengan keilmuannya beliau? Karena terkenal sekali beliau sangat banyak dalam membuat buku-buku begitu, Pak. Baik, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau ini sangat gemar di dalam menelaah buku-buku kitab-kitab. Ya. Tapi bagian terbesar dari penelaahan atau mutolaah beliau ini adalah Al-Quran, sebagaimana tadi telah disebutkan. Dan dari hasil mutolaah itulah kemudian beliau tuangkan, ya, dalam bentuk tulisan buku-buku beliau. Nah, sebagaimana kita ketahui, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menulis lebih dari 85 buah buku, ya, sepanjang kehidupan beliau, yang kita kenal dengan dikompilasi buku itu yang kita kenal menjadi Ruhani Khazain, ya, khazanah keruhanian. Ada 23 jilid, ya, di situ lebih dari 85 buku Hadrat Masih Maud disatukan. Nah, kita melihat coba Hadrat Masih Maud bagaimana beliau begitu gigih, ya, melakukan menulis buku-buku tersebut. Kita coba kembali ke masa 1880, ya. Tahun segitu di Kadian
sebuah kota yang terpencil dengan sarana dan prasarana yang tidak ada kan, minim sekali, nggak ada ballpoint seperti sekarang kita mau nulis gampang saja kan, kita sekarang tinggal menulis, bahkan ada gadget mudah sekali, ada komputer sangat mudah sekali, kalau salah tinggal dihapus. Tapi zaman itu coba kita lihat, di zaman Hadrat Masih belum ada pena atau ballpoint, belum ada komputer gitu kan. Kemudian belum ada kipas angin kalau misalkan panas. Di Kadian kita tahu kan kalau musim panas seperti apa gitu kan, sampai 50 derajat lebih. Nggak ada kipas, tapi Hadrat Masih Maud berhasil menulis buku-buku karya-karya lebih dari 85 buah buku yang isinya itu bukan hanya sesuatu yang simpel kehidupan sehari, tidak, tapi satu khazanah ya, keruhanian gitu kan, mutiara-mutiara Al-Qur'an yang beliau uraikan sangat luar biasa. Jadi dari sini kita melihat bagaimana perjuangan Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam menulis buku-buku itu. Dan tadi rata-rata buku beliau isinya itu pembelaan terhadap kemuliaan Al-Quran, Rasulullah SAW, agama Islam, para sahabat, sebenarnya tadi dijelaskan gitu kan, dengan dalil yang sangat luar biasa. Jadi ini satu khazanah yang sangat luar biasa, dan dari sisi keilmuan ya sangat luar biasa tentunya ya. Ada seorang yang bisa mengarang banyak sekali buku. Nah, ada lagi tambahan berkenaan dengan keilmuannya beliau, Pak. Ketika beliau menulis buku, ya salah satu bukti mukjizat beliau dalam bahasa Arab ini, beliau menulis buku yang berjudul Ijazul Masih. Ijazul Masih ini di dalamnya beliau menantangnya, siapa saja yang diam terhadap buku ini, haram hukumnya. Tapi di bagian sampul beliau menulis bahwa buku ini tidak akan bisa dijawab oleh siapapun. Jadi, jika ada yang ingin mencoba untuk menjawab buku ini, dia akan mendapat dirinya menggerutu dan menyesal. Nah, ada kesaksian ya, di tahun 2009 ada seorang dari Yordan yang baiat masuk jalan Jemaat Ahmadiyah, namanya Qasim Ahmadi. Dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sempat mengenal saya ya, kita kontak-kontakan, beliau bercerita bahwa saya tanyakan, apa yang membuat Anda ini tertarik untuk masuk dalam jemaat ini? Apa alasannya? Dikatakan bahwa sesungguhnya orang Arab itu susah untuk baiat, terutama kepada orang India. Ya. Tapi mengapa kami baiat? Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya begini. Beliau menonton MTA. Ya, di sana diumumkan bahwa ada satu buku yang ditulis oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang menggunakan bahasa fasih tentang tafsir surah Al-Fatihah. Judulnya Ijazul Masih. Akhirnya beliau penasaran, mengunjungi situs kita ya, islamahmadiyah.net waktu itu yang Ahmadi berbahasa Arab. Lalu beliau ambil itu buku dari internet, kemudian beliau download dan beliau baca itu buku. Kesan pertama adalah beliau katakan, ketika saya membaca bagian halaman-halaman awal, saya merasa gemetaran. Beliau katakan, saya ini orang Arab, ya, lahir bahasa Arab, makan minum bahasa Arab, kakek nenek moyang saya bahasa Arab semuanya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan ya bahasa Arab seindah wujud orang yang menulis ini. Banyak kosakata yang beliau tidak paham. Sempat kadang-kadang terpikir bahwa jangan-jangan tidak ada. Akhirnya beliau ambil mu'jamnya, beliau kumpulkan kamus-kamus. Beliau cari, ternyata benar ada. Dan luar biasa, beliau katakan bahwa ternyata kata-kata yang digunakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam itu adalah kata-kata yang terpilih, yang terindah. Kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia yang terbaik lah. Kalau orang Sunda bahasa yang paling halusnya. Bahasa Jawa yang paling kromonya. Itu dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sampai-sampai orang Arab mengira bahwa ini tidak ada dalam bahasa Arab. Ternyata itu ada. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa beliau bukan hanya datang menghidupkan Islam, tapi menghidupkan kembali bahasa Arab. Luar biasa, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau baca sambil meneteskan air mata. Ya, buku dibaca. Dan pada akhirnya beliau tidak berhenti. Dari Ba'da Isya sampai subuh beliau baca buku Ijazul Masih. Akhirnya beliau memutuskan bahwa betul-betul ini adalah Imam Mahdi, saya berbaiat. Kirim surat kepada huzur. Masya Allah. Masya Allah. Memang kalau misalnya kita membahas berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini memang tidak ada habisnya. Selalu aja ada hal-hal yang menarik, cerita-cerita yang menarik. Namun Bapak, kita dibatasi dengan waktu. Untuk kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Nah Bapak-Bapak, kami ucapkan terima kasih telah berkunjung ke studio kami, studio MTA International Indonesia. Dan kita akan mengakhiri program kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya Nasir Ahmad bersama kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.